Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofyana. Seperti biasa Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya mau bersihin kulkas ya Bunda, karena embunnya di freezer sudah numpuk gitu Bunda. Jadi saya bersihin, tadi pagi sudah saya matiin. Nih saya mau bersihin karena sudah kotor dan sayuran juga sudah mulai menipis ya. Mungkin hari Minggu saya mau ke pasar ya Bunda. Sambil saya beresin kulkas, saya mau sharing-sharing sedikit ya Bunda tentang merasa cukup. Hidup akan tenang. Merasa cukup dalam hidup artinya rela menerima dan merasa cukup atas apa yang sudah diusahakan dan dimiliki, untuk menjauhi dari hal-hal rasa atau apa ya yang tidak puas dan selalu kurang dalam hidup kita ya. Merasa cukup merupakan salah satu cara mendapatkan ketenangan hidup dalam hidup kita ya Bunda. Bagaimana sih caranya kita bisa mudah merasa cukup Bunda? Nah, yang pertama, satu itu ganti pola pikir kita Bunda. Daripada kita marah atau iri atas kesuksesan orang lain, atau malu karena tidak sesukses orang lain, lebih baik kita itu berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan atau ubah ya dari diri kita dan cara kerja kita itu agar bisa lebih berhasil. Cari inspirasi yang bisa mengubah hidup kita itu menjadi lebih baik Bunda. Menilai dari diri sendiri dan bersikap baik pada diri sendiri. Terus hargai apa yang sudah ada dalam diri kita ya, yang bisa membuat kita itu merasa puas, membuat pikiran dan hati kita itu untuk lebih banyak ingin tahu dan berbuat kebaikan kepada orang lain ya Bunda. Pola pikir itu sangat mempengaruhi sekali pada hidup kita ya Bunda. Jadi kita itu harus sering-sering berpikir positif ya Bunda. Jangan sampai pikiran kita ini negatif terus ya. Yang ada nanti hidup kita itu nggak tenang dan kita itu nggak pernah merasa cukup dalam hidup ini ya. Jadi lebih baik kita ganti pola pikir kita dengan pola pikir yang baik ya. Jika sudah terlanjur pola pikir kita itu negatif, terus sebaiknya kita ubah ya. Jangan sampai kita itu nanti jadi orang yang sering berpikir negatif ya, yang akan membuat kita itu menjadi tidak tenang dalam hidup kita ini. Kemudian yang kedua itu tidak mencari validasi orang lain. Berhentilah mengkhawatirkan anggapan atau penilaian dan validasi dari orang lain. Biarkan mereka itu dengan pendapatnya sendiri. Kita tidak perlu memikirkan apapun terlalu serius ya, sehingga membuang energi dan rasa syukur dari hati kita itu nanti jadi berkurang ya Bunda. Biarkan saja ya Bunda, orang lain itu mau menilai kita seperti apa itu biarkan saja. Kita itu hidup enjoy saja, dibikin happy saja. Apapun penilaian orang kepada kita, jangan pernah dimasukin ke hati ya Bunda. Karena orang-orang yang seperti itu akan merusak mental kita ya. Sebaiknya kita mencari ketenangan diri sendiri saja, nggak usah mencari penilaian orang lain. Biarkan orang lain menilai diri kita bagaimana, yang penting kita baik sama orang lain gitu ya Bunda. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain tidak akan ada ujungnya ya Bunda. Sebab akan selalu ada orang lain yang menghasilkan lebih banyak uang, punya rumah lebih mewah, memiliki kendaraan yang lebih mewah, memiliki teman yang lebih banyak, hubungan romantis yang terlihat bahagia dan sebagainya ya Bunda. Merasa cukup berarti itu menjadi apa yang sudah kita dapatkan dalam hidup, bukan membandingkan apa yang kita dapatkan dengan orang lain ya. Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, itu tidak akan ada habisnya ya Bunda. Yang ada kita tidak bersyukur, kita mudah
baperan ya bunda, kita mudah marah, punya penyakit iri hati, yang akhirnya membuat hidup kita itu tidak tenang bunda. Yang ada kita dikejar-kejar terus, iri hati gitu bunda, rasa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dan kita merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Kemudian yang keempat, buatlah daftar hal yang kiranya kita syukuri ya. Buatlah daftar hal-hal apa saja yang membuat kita itu bersyukur setiap harinya. Misalnya nih, kita masih bisa hidup, kita masih bisa makan enak, masih punya rumah yang layak untuk ditinggali, masih memiliki pekerjaan dan lain sebagainya ya bunda. Jadi kita itu nanti bisa gampang bersyukur, kita sering ingat-ingat gitu apa yang kita syukuri setiap hari, apa yang kita dapatkan setiap hari. Kita buat catatan agar kita itu bisa bersyukur. Oh ya, hari ini saya masih diberi kesehatan, alhamdulillah, masih bisa makan enak, masih punya tempat tinggal ya. Itu jadi hal-hal yang bisa membuat kita itu menjadi lebih tenang ya bunda. Ini saya lagi mau buang-buang obat ya bunda, siapa tahu ada obat yang kadaluarsa, jadi saya buang. Karena kadang saya stok obat itu karena takut tiba-tiba ada yang sakit atau saya yang sakit gitu bunda, jadi saya stok obat banyak ya bunda. Cuma kadang kalau nggak dikonsumsi kan kita tidak tahu kadaluarsanya ya, jadi ini saya mau buang-buang. Kemudian yang terakhir, ingatlah kekuatan kita. Tanyakan pada orang-orang terdekat kita tentang apa kelebihan dan kekuatan yang ada pada diri kita. Catat dan ingat selalu kelebihan kita itu di saat kita mulai ganggu rasa insecure ya bunda. Jadi kita ingat-ingat nih, apa sih kekuatan kita, apa kelebihan kita. Jadi kita itu nggak mudah insecure ya bunda, tidak mudah untuk membandingkan dengan orang lain. Kita punya kekuatan nih, kita punya kelebihan nih, jangan samakan dengan orang lain. Orang lain punya kelebihan apa, kita punya kelebihan apa, kita punya kekuatan apa. Jadi ingat-ingat itu terus bunda. Jadi kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, dan hidup kita itu merasa cukup, merasa tenang, bahagia, damai, tidak ada rasa iri dengki dalam hidup kita yang membuat hidup kita itu semakin bahagia bunda. Kalau hidup kita sudah tenang, insya Allah hidup kita bahagia ya, walaupun sederhana ya bunda. Kalau kita sudah merasa cukup, pasti tentram aja gitu bunda, pikiran kita itu tenang, hidup itu menjadi nikmat yang paling kita syukuri ya bunda, apalagi nikmat sehat itu. Jadi kita jadi orang itu jangan gampang terpancing atau mudah iri hati ya dengan orang lain. Makanya kita itu harus bisa merasa cukup, bersyukur, itu perlu sekali ya bunda dalam hidup kita. Jadi itu beberapa cara agar kita itu mudah merasa cukup ya bunda dalam hidup kita. Nah ya, terima kasih ya bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga channel YouTube saya ini bisa memberi manfaat banyak buat bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.